pertanyaannya, rahasia dagang ada di mana? Betul. Apakah di perencanaan pengadaan? Bukan. Di persiapan pengadaan? Belum, karena masih ranahnya pemerintah, KPA dan PPK. Kalau misal tadi Bapak bilang kan akan distandarisasikan status keterbukaan informasi publiknya ya Pak ya. Ini akan berpengaruh nggak sih Pak ke SPSE? Halo Sobat Kredibel, selamat datang di podcast episode Ramadan, bincang hangat seputar Ramadan. Hari ini bersama dengan saya Mukti, kita akan bahas tentang keterbukaan informasi publik, khususnya di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah Sobat Kredibel, keterbukaan informasi publik di bidang PWJP ini salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan juga mencegah praktek korupsi, dan juga salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang jasa pemerintah. Namun nih sekarang masih ada beberapa badan publik yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik PBJP ini dikecualikan atau tutup, tidak bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, untuk menjawab polemik tersebut, kita akan kupas tuntas masalah tersebut dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Iwan Herniwan, Sekretaris Utama LKPP/Atasan PPID. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik Mas Mukti. Kabar baik. Bapak mau sapa dulu nih. Halo Sobat Kredibel. Selamat siang nih. Ini bergabung dengan podcast Epicentrum Pengadaan bersama Kakak Mukti. Iya siap Bapak. Bersama Kakak Mukti. Saya biasanya namanya Dede sebenarnya Pak. Oke. Bapak langsung aja nih ya Pak. Kalau misal kita kan sudah beberapa tahun ini apa ya ada di PPID LKPP apa ya, keterbukaan informasi publik ini atau informasi publik yang diterbukaan itu sudah menjadi polemik nih Pak. Ada yang bilang terbuka, ada yang bilang tertutup gitu ya Pak ya. Dan sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan, belum tuntas ya Pak ya. Dan belum ada aturan ataupun pedomannya bagi KL. Nah, ini bagaimana sih Pak sebaiknya dokumen BJP ini terbuka atau tertutup? Oke, baik Mas Mukti. Jadi ini menarik nih isu tentang keterbukaan informasi publik bidang pengadaan. Ya. Karena ini sudah menjadi tidak hanya ekspektasi ya, tetapi juga sudah menjadi tuntutan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik bidang pengadaan ini. Nah, kalau bicara terbuka atau tertutup, Mas Mukti ya, ini pada prinsip kita harus lihat dulu prinsip dasarnya ya, bahwa keterbukaan informasi publik bidang pengadaan itu secara prinsip itu adalah terbuka karena menjadi hak publik untuk mengetahui informasi yang disediakan oleh badan publik ya, termasuk di bidang pengadaan ya. Namun kita juga harus memahami ya, pertama harus ada keseimbangan ya, harus ada keseimbangan antara informasi satu sisi yang terbuka, tetapi juga ada yang bersifat informasi yang dikecualikan. Ini harus persepsi dan perspektifnya harus sama ya. Nah, ketika bicara informasi yang dikecualikan itu juga tidak serta-merta gitu, ada kategorikalnya ya. Yang pertama adalah misalnya informasi yang dikecualikan yang bersifat keamanan negara terbatas, gitu ya. Oke, terbatas. Ya. Kemudian juga ada informasi yang dikecualikan ke bidang pengadaan yang bersifat rahasia. Mungkin ya yang dimaksud yang di luar ini kita dengar ya, yang dimaksud dengan informasi bidang pengadaan yang tertutup itu ya, itu yang dikecualikan yang bersifat rahasia. Salah satunya Pak. Salah satunya ya. Karena tadi kalau yang bersifat terbatas sebenarnya tadi lebih ke sisi transparansinya, dan sebenarnya itu bisa kita petakan di dalam definisi pengadaan itu sendiri. Oke. Bapak, menarik, terbatas dan rahasia. Ada nggak sih Pak memang pengadaan yang terbatas dan rahasia? Salah satunya apa itu misalnya Pak? Ya, kita ketika bicara daftar informasi yang dikecualikan bidang pengadaan yang sifatnya terbatas, maka kita juga harus paling kalau di sisi pengadaan paling tidak ada dari empat sisi lah yang bisa kita dekati ya. Itu juga sebagai tolak ukur ya untuk uji konsekuensi publiknya. Yang pertama adalah apakah mengganggu ya terhadap perlindungan
hak atas kekayaan intelektual. Oke. Itu yang pertama. Kan pengadaan pasti ada tuh. Betul. Yang kedua, apakah mengganggu persaingan yang sehat di dalam pengadaan? Itu dua itu. Yang ketiga, apakah data informasi yang dikecualikan itu juga harus bersifat mengungkap data rahasia dagang atau rahasia pribadi. Dan yang tidak kalah penting adalah apakah yang perlu kita kecualikan ya mengancam pertahanan keamanan negara. Oke. Makanya kalau misalnya kita lihat di daftar informasi publik yang dikecualikan, alutsista itu salah satu yang dikecualikan. Iya. Karena tadi ketahanan negara. Iya. Karena tadi itulah yang menjadi kalau kita bilang ketika melakukan uji konsekuensi, salah satu tolak ukurnya adalah apakah dengan informasi bidang pengadaan itu yang terbuka akan mengancam ketahanan keamanan negara. Kalau jawabannya iya, maka itu harus dikecualikan. Dan itulah saya kira itu lebih bersifat kepada yang dikecualikan karena perintah undang-undang. Iya, betul. Perintah undang-undang. Tetapi juga ada yang bersifatnya terbatas ya. Terbatas itu bisa berarti karena batasan waktu. Dalam periode waktu tertentu dia bersifat dikecualikan. Tetapi ketika batas waktunya sudah terlampaui, maka sebenarnya sudah selesai. Pengecualian bisa dibuka publik gitu. Tapi yang benar tadi Pak, dengan terbuka informasi publik bisa mengganggu gitu ya rahasia dagang. Itu kenapa sampai sejauh itu Pak? Ya, karena kalau kita bicara pengadaan kan sebenarnya harus utuh kita baca. Ya, pertama kan dari perencanaan pengadaan. Yang kedua dari persiapan pengadaan. Itu kan pakem-pakem biasa ya. Betul. Yang ketiga dari persiapan pemilihan. Yang keempat dari proses pemilihan itu sendiri. Yang kelima dari pelaksanaan kontrak, dan yang keenam dari serah terima pekerjaan. Pertanyaannya, rahasia dagang ada di mana? Betul. Apakah di perencanaan pengadaan? Bukan. Di persiapan pengadaan? Belum, karena masih ranahnya pemerintah, KPA dan PPK. Dalam ranahnya persiapan pemilihan? Belum. Rahasia dagang itu muncul ketika ada pemasukan penawaran. Baik. Ya. Maka pada posisi itulah ya potensi adanya daftar informasi publik bidang pengadaan yang dikecualikan. Ya. Terus di tahap pelaksanaan kontrak masih ada juga ya. Sampai serah terima pekerjaan ada juga rahasia dagang itu ya. Dan juga kita harus melihat juga ketentuan mengenai resistensi arsip, masa simpan dan sebagainya. Jadi ketika bicara daftar informasi yang dikecualikan bidang pengadaan seperti apa? Tentunya harus dibaca utuh dari perencanaan sampai dengan serah terima di posisi mana. Nah, di sanalah pentingnya kita LKPP perlu melakukan standarisasi keterbukaan informasi bidang pengadaan berdasarkan proses-proses tadi. Betul. Dari awal sampai akhir ya Pak ya. Awal sampai akhir. Tugas kita di LKPP ya Pak. Iya. Baik. Nah tapi itu yang menarik Bapak waktu di awal ada bilang tentang uji konsekuensi. Berarti sebelum informasi tersebut dinyatakan dikecualikan, nggak serta merta KL itu bilang atau badan publik itu bilang ini dikecualikan loh, nggak serta merta Pak. Tapi tadi ada proses uji konsekuensi tadi. Ya. Begini Mas Bukti, uji konsekuensi itu penting, ya. Karena ketika bicara suatu informasi itu terbuka atau tertutup, maka yang perlu kita landaskan itu positioning kita adalah kepada kepentingan publik. Jadi tertutup dan terbukanya itu untuk dalam kepentingan publik, ya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita memiliki standarisasi dari proses seluruh itu. Nah Pak, sekarang Perpres sudah berubah atau ada perubahan ya Pak ya di Perpres 46 tahun 2025. Ada yang berubah nggak sih Pak tahapan pengadaan tadi ya dari mulai proses persiapan sampai serah terima pekerjaan yang akhirnya mempengaruhi ke standarisasi dari keterbukaan informasi publik PBJP?
Begini Mas Mukti, perubahan Perpres ya, ini Perpres 46, perubahan Perpres 16 yang kedua ini tidak merubah prinsip. Oke. Ya, prinsip transparansi masih menjadi bagian dari 7 prinsip pengadaan. Persaingan masih menjadi bagian. Keterbukaan, terbuka, siapa saja boleh ikut, masih menjadi prinsip. Ya. Sebenarnya dari pakem pengadaan tidak merubah karena definisi pengadaan masih tetap dari sebenarnya perencanaan sampai dengan serah terima. Di dalamnya juga tadi saya sampaikan ada persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, dan sampai dengan demikian juga memang di dalamnya juga ada penegasan ya. Salah contohnya adalah pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang seharusnya dirahasiakan oleh para pihak. Nah, itu sebenarnya di state di dalam ketentuan mengenai etika para pihak, ya, mengenai profesionalitas dari para pihak. Ya. Kapan itu akan terjadi, di fase mana ketika para pihak itu? Tentunya kembali lagi tadi boleh jadi di proses pemilihan, memasukkan penawaran itu, ya. Nanti ada rahasia dagang, rahasia pribadi. Betul. Dan di sana juga ada ide-ide ya Pak ya, yang menjadi siapa tuh salah satu ide ataupun apa namanya metode pekerjaan itu menjadi ada hakinya ya Pak. Betul, karena itu juga salah satu yang tadi, dikecualikan dasar itu, ya, Pak, ya, dasar kecualian itu adalah jangan sampai mengganggu ya, betul. perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Baik. Jadi sebetulnya di Perpres 46 ini juga tetap mendorong keterbukaan informasi publik ya Pak, walaupun memang tadi ada beberapa yang diingatkan lagi nih. Kalau misalnya emang harusnya bersifat dirahasiakan atau dikecualikan, silakan dikecualikan. Pak nih, tapi kan ada beberapa memang yang kalau misal masuk kita ya Pak ya, ada yang masih menganggap bahwa seluruh dokumen pengadaan ini dikecualikan nih Pak, ditutup. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kan sekarang tuh data dan informasi ada new gold ya Pak ya, emas baru nih. Dengan data informasi itu bisa menyusun strategi, bahasa menyerang seseorang dengan data dan informasi. Nah, apakah ada kaitannya kekhawatiran itu Pak bagi para Pokja atau PPK gitu Pak untuk menyatakan bahwa dokumen informasi publik itu terbuka? Ya, jadi saya ingin menegaskan kembali ya, pentingnya keberpihakan itu dalam perspektif publik. Itu ya penegasan itu apa ya. Kemudian yang kedua adalah itulah pentingnya LKPP dalam hal ini kita ya mulai merumuskan apa yang disebut dengan standarisasi keterbukaan informasi publik bidang pengadaan itu. Mana yang terbuka, mana yang dikecualikan karena sifatnya terbatas, dan mana yang sifatnya rahasia. Nah Mas Mukti bagus nih, ini kan eranya sekarang ini kita lagi menyusun revisi Perlem 12 ya, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Biasanya kan di dalamnya tidak hanya mengatur norma, tetapi juga ada model dokumen pengadaan. Ini ada ide yang menarik kalau kita melakukan misalnya ada semacam pengelompokan atau ada semacam kriteria dalam setiap dokumen itu, apakah ini terbuka misalnya, apakah ini bersifat rahasia dikecualikan karena mendesak atau memang nanti ada yang bersifat rahasia, ada labelnya, labeling. Itu akan bagus, akan membantu banyak pelaku pengadaan ketika memilah dan memilih dokumen terbuka dikecualikan. Betul. Ya gampang aja kalau misalnya dokumen pengadaan kita misalnya di model dokumennya kasih label. Iya betul. Ini kan ya. Misalnya ini hijau nih terbuka, ini kuning dikecualikan. Betul. Ya. Berarti informasinya terbatas. Ada yang berwarna merah, wah ini rahasia. Itu akan banyak membantu. Kalau itu udah dari hulunya sudah ketahuan ya Pak ya. Udah menjadi mitigasi bahkan oleh si para pelaku pengadaan untuk mendapatkan sengketa informasi gitu ya, ataupun keberatan ya Pak ya, karena semuanya sudah dipetakan dari awal. Iya, kalau kita bisa standarisasi sampai ke sana, keterbukaan informasi publik itu, saya kira itu akan banyak membantu para pihak, PPID, para pelaku pengadaan, sehingga
Ini clear, udah jelas. Dan publik pun mungkin akan mendapat kepastian ya Pak ya. Mana informasi yang terbuka, mana informasi yang dikecualikan. Saat mereka menuntut untuk mendapat informasi itu terbuka, ya mereka sudah punya jaminan bahwa dokumen tersebut memang terbuka, sudah distandarkan oleh LKPP, begitu ya Pak ya? Bisa misalnya kita dengan kode warna aja gitu, misalnya ya ketika dan ketentuan tertentu misalnya HPS itu rahasia ya selama masa proses. Betul. Semua proses itu karena tadi boleh jadi kan akan mengganggu persaingan yang sehat. Betul. Misalnya udah aja kasih warna merah gitu si latar kertasnya kalau gitu. Selama proses pemilihan berlangsung. Betul. Baik. Menarik ya Pak ya. Nah Pak, kaitannya ya Pak ya tadi kita sampaikan depan. Menurut Bapak, apa aja sih dampak manfaatnya selain masyarakat bisa mengetahui informasinya Pak ya? Manfaat apa lagi yang dirasa masyarakat kalau misal pengadaan ini terbuka informasinya? Ya, tentunya yang pertama adalah transparansi dari akuntabilitas pengadaan itu ya. Misalnya gampangannya kita kan masyarakat itu akan menjadi mengontrol, ikut mengawasi, ya, ikut mengawasi dari pengadaan barang jasa itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya edukasi juga, ya, pemberdayaan masyarakat juga. Masyarakat juga semakin paham, semakin cerdas, ya, karena ini kan uang publik, ya, oleh badan publik, ya, dipertanggungjawabkan kepada publik, maka harus diawasi oleh masyarakat juga, oleh publik juga. Tinggal kita harus mengatur keseimbangan ya, karena ada kepentingan publik yang lebih besar juga ya, terkait dengan tadi keamanan, pertahanan, kemudian juga terkait dengan pelindungan hak atas kekayaan intelektual, kemudian juga ada perlindungan terhadap persaingan yang sehat, gitu Pak. Pak, ini menarik lagi nih Pak. Kalau misal tadi Bapak bilang kan akan distandarisasikan status keterbukaan informasi publiknya ya Pak ya. Ini akan berpengaruh nggak sih Pak ke SPSE? Karena kan informasi pengadaan sebagian sudah ada dalam SPSE. Di katalog, di sirum, di LPS sudah ada juga. Ini akan berpengaruh nggak sih Pak? Kalau sudah ada standarnya nanti ya Pak? Ya, ini Mas Bukti, ini mantep nih. Ini juga ketika bicara proses pemilihan berarti ya, proses pemilihan. Maka kita kan sekarang yang hari ini kita pahami ada dua skema ya. Misalnya dengan katalog. Kalau katalog itu kita sudah bicara keterbukaan informasi di sana. Betul. Ya. Masyarakat bisa mengontrol harga, bisa mengontrol kualifikasi vendor gitu ya. Bisa mengontrol spesifikasi teknis juga ya. Itu udah levelnya udah tinggi dari sisi keterbukaan informasi ya. Siapapun melakukan penyimpangan terhadap pengadaan barang jasa itu tinggal menunggu waktu saja akan terungkap. Oke. Sisi lain lagi ada di tendering dan seleksi. Nah, itu juga akan berdampak kepada kalau kita punya standar ya, maka akan berdampak pada tadi labeling itu penting. Nah, tinggal perlu kita diskusikan ya, sambil berjalan sehingga para pelaku pengadaan memiliki keyakinan yang cukup, yang memadai bahwa tidak ragu ya, bahwa ini ketika ada pemohon informasi, kita juga sudah menyampaikan, wah ini tuh latarnya juga merah ya, tuh itu warnanya kuning ya, dikecualikan ya dalam waktu tertentu, ini hijau berarti bisa dibuka. Dan kalau itu bisa ditampilkan di dalam sistem itu banyak membantu. Banyak membantu. Betul. Tapi tadi saya jadi kepikiran lagi nih Pak, kalau katalog elektronik kan Bapak bilang itu di salah level yang paling tinggi dari keterbukaan informasi publik ya Pak ya. Bahkan satu produk nih bisa punya harga yang beda-beda. Nah, apakah ini akan mempengaruhi ke ini nggak Pak tadi? Apa namanya persaingan usahanya gitu? Karena kan itu sudah di tahap, bahkan dari tahap perencanaan pun kita sudah bisa. Misal kita mau beli plastik deh Pak, kita mau berencana beli plastik sekian, nilai sekian. Di katalog sudah terpampang nih bayang nih Pak. Nah, itu sebenarnya akan mengganggu nggak sih Pak dari proses pengadaannya? Kalau misal publik sudah tahu ya Pak, misal kata publik ini harganya ada yang murah, kita akan mengganggu nggak sih Pak? Ya, begini Mas Bukti, kita juga harus memahami keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengadaan itu secara utuh ya, baik dari sisi proses ya,
maupun dari sisi outputnya ya. Kalau dari sisi proses, boleh jadi di tahap-tahap awal itu ya ada sedikit adanya ketidakseimbangan gitu ya. Boleh jadi pelaku usaha satu sudah masuk duluan, kemudian ditransaksikan, itu menjadi potensi ya. Tapi itu juga ketahuan juga. Tetapi dalam jangka menengah dan jangka panjang, sebenarnya ada keseimbangan. Akan ada keseimbangan pasar yang akan terbentuk di dalam sistem itu sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu kita kan sudah punya alat mitigasi resikonya dengan memiliki audit dan sebagainya, itu alat untuk memitigasi sebenarnya, dan juga ada patroli di sistem e-katalog. Saya kira itu Pak Mukti. Jadi keseimbangan pasar itu akan terbentuk. Bukan adanya kayak distraksi ke proses pengadaan ya Pak ya. Malah justru ekosistem pasarnya malah akan terbentuk. Karena kita pemerintah juga bisa memilih mana harga yang memang terbaik yang menurut sesuai dengan kebutuhan kita ya Pak. Oleh karena itu, karena kita ingin persaingan itu yang bagus, oleh karena itu tetap secara intens diajak secara terus-menerus untuk mengajak pelaku-pelaku usaha baru untuk bergabung ke pasar itu. Betul. Dan dari mana kita tahu? Sekarang udah ada laporan sebenarnya. Harganya sama, tempatnya di berbagai tempat, produknya sama. Ini ada apa? Ini kan sebenarnya keterbukaan. Ya. Yang dulu kita tidak pernah membayangkan bisa melihat harga dan variasi harga dan pasar seperti ini. Bapak, dari tadi Bapak bilang mau distandarisasi, kapan kira-kira standarisasi keterbukaan informasi publik ini akan ada Pak? Nah, ini yang pertama adalah tentunya LKPP kan harus menjadi menginisiasi kan, menjadikan role model gitu ya. Ini dalam jangka menengah itu harus kita sudah punya konsepnya ya. Dan kalau sudah kita punya standarisasinya ya, tentunya dengan berbagai proses, dengan uji konsekuensi dari tadi proses itu, kemudian boleh jadi ini menjadi bahan rekomendasi kita kepada KIP. Untuk revisi Perki misalnya nomor 1 tahun berapa? 2021. Jadi kita sifatnya dari standarisasi yang kita rumuskan itu menjadi bahan rekomendasi karena kewenangannya ada di. Baik, berarti saat ini pengerjaan standarisasi ini akan melibatkan banyak pihak nih Pak? Banyak pihak. Tidak hanya, kan kita harus melibatkan KIP tentunya para komisioner, kemudian juga kantor arsip juga, kemudian juga organisasi masyarakat sipil dengan ICW, dengan IAPI, ya itu juga kita harus membangun perspektif dan pemahaman yang sama. Karena ekosistem pengadaan itu bukan cuma LKPP ya Pak, banyak sekali pihak-pihaknya. Dan jenis pengadaan juga beragam. Mungkin di kementerian lain lebih besar tuh lebih beragam ya Pak ya. Jadi standarisasinya juga membutuhkan waktu yang cukup ya Pak. Baik. Nih, kalau misalnya dari tadi Bapak kan LKPP sedang menyusun standarisasi nih apa ya. Nah, apa harapan dari Bapak? Apa harapan Bapak atas keterbukaan informasi publik di bidang PPJP ini ke depannya, Pak? Ya, pertama tentunya kita harus melihat bahwa ketika bicara organisasi pengadaan, ya, itu menjadi dua sisi mata uang dengan keterbukaan informasi. Ya. Karena disitulah pentingnya upaya pencegahan, ya, penyimpangan pengadaan, ya, terkait dengan korupsi. Ya. Jadi urgensinya di sana, dan itu menjadi tidak bisa terpisahkan menurut saya antara maturitas kelembagaan UKPBJ dengan keterbukaan informasi pengadaan. Itu harus menjadi bagian yang utuh. Karena kontrol masyarakat lah yang akan membantu kita untuk mewujudkan pengadaan yang bersih dan akuntabel. Bersih dan akuntabel. Berarti kalau ada pernyataan tersebut, saya boleh bertanya yang terakhir nih Pak. Berarti Bapak apakah percaya bahwa semakin terbuka informasi publik, celah praktek korupsi akan semakin kecil? Saya sangat percaya, karena kita punya benchmark, ya. Negara-negara dengan tingkat keterbukaan informasi yang tinggi, yang terbuka, justru indeks korupsinya paling kecil. Rendah. Dengan spirit ini kita harapkan maka
cita-cita pengadaan yang bersih dan akuntabel melalui keterbukaan informasi bidang pengadaan ini secara bertahap perlahan akan terwujud. Luar biasa, optimis Bapak tadi. Dengan ada standarisasi nanti ya Pak ya, kita bisa menaruh harap pakai AKPP bahwa dengan nanti keterbukaan informasi publik yang semakin baik tentang BJP, maka praktik korupsi juga akan semakin kecil lagi di Indonesia. Mudah-mudahan tidak lagi nomor 2 ya Pak ya, kasus korupsi di Indonesia BJP Pak, bisa nomor-nomor selanjutnya bahkan mungkin sudah hilang nanti. Luar biasa Bapak, terima kasih sekali nih Pak, kita sudah sudah berbincang-bincang dari mulai keterbukaan informasi publik yang dikecualikan sampai ternyata keterbukaan informasi publik ini memang bisa atau mampu menjadi alat untuk mencegah praktik korupsi. Terima kasih sekali Bapak sudah hadir bersama kami dengan Sobat Kredibel semuanya. Berbagi informasi tentang keterbukaan informasi publik. Oke, Sobat Kredibel, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Iwan atau Sekretaris Utama LKPP / Atasan PPID di LKPP. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menambah value dan juga memperbaiki sistem informasi pengadaan barang jasa pemerintah. Jangan lupa untuk saksikan terus episode pengadaan di kanal YouTube-nya LKPP di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen, dan juga cari informasi tentang LKPP di kanal-kanal resmi LKPP lainnya. Saya Mukti dan Pak Iwan undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.